Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami yang sudah subscribe. Semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki serta selamat dunia akhirat. Malam semakin larut ketika Aditya Nugroho, akrab disapa Adit, dan Lilo Suhaila, atau bisa disapa Ella, tiba di pantai Selamaran. Ombak menggulung dengan suara mengerikan, seakan-akan menyanyikan lagu kematian yang menggema di sepanjang bibir pantai. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma amis yang menusuk hidung. Bulu kuduk Adit meremang, dan dalam hatinya, dia mulai menyesali keputusannya. Mereka datang ke tempat ini bukan tanpa alasan. Hutang sebesar 600 juta rupiah telah menjerat mereka dalam keputusasaan. Usaha bengkel motor yang mereka jalani bangkrut, sementara rentenir terus mengejar dengan ancaman. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Hingga akhirnya, sebuah bisikan tentang pesugihan Dewi Lanjar membawa mereka ke sini, ke tempat yang hanya dikunjungi oleh mereka yang telah kehilangan harapan. "Kita pulang saja," bisik Ella, suaranya gemetar. Mata wanita itu menatap sekitar dengan waspada, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Namun, sebelum Adit bisa merespons, suara tawa pelan terdengar dari belakang mereka. Tawa itu lirih, namun semakin lama semakin nyaring, bergema di antara suara deburan ombak. Adit dan Ella menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa. "Ada yang melihat kita," bisik Ella. "Aku bisa merasakannya." Adit menelan ludah. Dia merasa ada tatapan yang membakar di punggungnya. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi jelas kehadirannya. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin. Kabut pekat muncul entah dari mana, melingkupi mereka seperti jaring halus yang perlahan mencengkeram tubuh. Dari dalam kabut, muncul sesosok wanita berbaju kebaya hijau, rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun, ada senyum samar di bibirnya. "Kalian mencariku?" Suara wanita itu berbisik, namun seakan terdengar dari segala arah. Ella terhuyung ke belakang, wajahnya seketika pucat pasi. "Dewi Lanjar." Adit terdiam, kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Udara semakin berat, seolah gravitasi bertambah berkali-kali lipat. Napasnya tersengal. Ia ingin berbicara, tapi suaranya tercekik di tenggorokan. "Kalian datang untuk meminta kekayaan?" Lanjut Dewi Lanjar, suaranya dingin, menusuk hingga ke tulang. Adit akhirnya berhasil mengangguk. "Ya, kami butuh pertolongan." Senyum di wajah wanita itu melebar, namun ada sesuatu yang mengerikan di balik ekspresi tersebut. "Setiap permintaan ada bayarannya," katanya. Matanya yang kosong berkilat aneh di bawah cahaya bulan. "Kalian siap membayar harga yang setimpal?" Adit ragu-ragu. "Harga apa?" Dewi Lanjar terkekeh pelan. "Jiwa kalian." Saat kata itu meluncur dari bibirnya, tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar. Ombak menggila, langit yang sebelumnya berawan kini menghitam pekat, seolah-olah terbelah oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Dari dalam pasir, muncul tangan-tangan hitam yang kurus dan panjang, berusaha meraih kaki mereka. Ella menjerit, "Kita harus pergi." Adit mencoba mundur, namun lengannya sudah dicengkeram oleh sesuatu yang dingin. Ketika ia menoleh, ia melihat tangan Dewi Lanjar menggenggam pergelangan tangannya erat. Sentuhannya sedingin es, dan di balik kulit putihnya yang pucat, ada urat-urat hitam yang berdenyut aneh. "Tidak ada jalan kembali," kata Dewi Lanjar. "Kalian sudah melangkah terlalu jauh," ucapnya. Dari balik kabut, sosok-sosok tinggi besar bermata merah mulai bermunculan. Mereka tidak memiliki wajah, hanya bayangan yang bergerak perlahan ke arah mereka. Udara semakin sesak. Dunia di sekitar mereka mulai berputar, seakan-akan mereka telah meninggalkan alam manusia. "Pilihan ada di tanganmu," lanjut Dewi Lanjar. Suaranya kini bergema di kepala mereka. "Ambil kekayaan dan jadilah bagian dari kegelapan, atau kalian tidak akan pernah bisa kembali." Adit dan Ella saling menatap. Mereka tahu, pilihan ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang nyawa mereka. Mereka mencoba berlari, namun kabut semakin menebal.
Dari dalam kabut, suara rintihan terdengar, seakan-akan ada banyak jiwa yang terjebak di dalamnya. Ella merasakan tubuhnya mulai lemas, matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berubah. Mereka tidak lagi berada di pantai. Sebaliknya, mereka berdiri di atas hamparan lautan hitam yang tak berujung. Ombak di bawah mereka seakan hidup, bergerak perlahan, seolah ingin menelan mereka kapan saja. "Inilah dunia tempat kalian akan tinggal jika menerima tawaranku," kata Dewi Lanjar, suaranya lebih berat dan menggema. "Disinilah semua yang pernah gagal dalam perjanjianku berakhir." Adit merasa jantungnya berdegup kencang. "Tidak, tidak, kami tidak ingin ini. Kami hanya ingin keluar dari kesulitan kami." Dewi Lanjar mendekat, matanya menatap tajam ke dalam mata mereka berdua. "Kesulitan hanya bisa diatasi dengan keberanian, tetapi kalian memilih jalan yang salah." Dari dalam lautan hitam itu, muncul sosok-sosok menyeramkan, manusia yang telah berubah menjadi bayangan tanpa wajah. Mereka semua merintih, menangis, memohon untuk dibebaskan. "Mereka semua adalah orang-orang yang dulu seperti kalian," lanjut Dewi Lanjar. "Mereka ingin kaya, tapi mereka tidak siap menanggung akibatnya." Adit merasa dirinya hampir pingsan. Kami ingin kembali," katanya dengan suara putus asa. Dewi Lanjar tersenyum. "Kalau begitu, kalian harus membuktikan bahwa kalian pantas kembali ke dunia manusia." Tiba-tiba, lautan hitam itu mulai bergejolak, dan sebuah pintu besar dari cahaya muncul di kejauhan. Namun, di antara mereka dan pintu itu, berdiri sosok-sosok mengerikan yang siap menyerang kapan saja. "Berlari dan raih kesempatan kalian. Tapi ingat, sekali kalian jatuh ke dalam kegelapan, kalian tidak akan bisa kembali lagi." Tanpa berpikir panjang, Adit menggenggam tangan Ella erat dan mulai berlari menuju cahaya. Sosok-sosok mengerikan itu mengerang, mengejar mereka dengan kecepatan yang tak masuk akal. Napas mereka tersengal, kaki terasa berat, tapi mereka terus berlari. Semakin dekat ke pintu cahaya, semakin kuat tarikan dari dunia hitam yang berusaha menelan mereka kembali. Akhirnya, dengan sisa tenaga, mereka melompat ke dalam cahaya, meninggalkan kegelapan di belakang mereka. Saat Adit dan Ella melompat ke dalam cahaya, tubuh mereka terasa ringan seperti melayang. Sensasi dingin yang menusuk dari dunia hitam perlahan sirna, tergantikan oleh kehangatan yang menyelimuti tubuh mereka. Mereka merasa seperti ditarik ke dalam pusaran cahaya yang berputar cepat. Namun, tiba-tiba, tubuh mereka menghantam sesuatu dengan keras. Adit membuka matanya dengan perlahan. Mereka terbaring di atas pasir pantai yang basah. Deru ombak terdengar normal, angin laut meniupkan aroma asin yang familiar, dan bulan terlihat jelas di langit. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi suara rintihan, dan yang paling penting, tidak ada tanda-tanda keberadaan Dewi Lanjar. Ella terduduk, memegang kepalanya. "Kita kembali?" tanyanya dengan suara bergetar. Matanya memandang sekeliling, memastikan bahwa ini bukan jebakan lainnya. Adit mengangguk lemah. Sepertinya begitu, dia merasakan pasir di tangannya, memastikan bahwa mereka benar-benar kembali ke dunia nyata. Namun, wajahnya tetap tegang. Ia tahu, pengalaman tadi bukan sekadar mimpi. Ella bangkit dengan perlahan, tubuhnya gemetar karena kelelahan. "Aku tidak ingin berada di sini lebih lama. Kita harus pergi." Tanpa berbicara lebih banyak, mereka berjalan menjauh dari pantai. Tubuh mereka lelah, tetapi langkah-langkah itu penuh dengan tekad untuk menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Tidak ada lagi keinginan untuk mencari kekayaan lewat jalan gelap. Mereka sadar, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Saat mereka mencapai jalan utama, lampu-lampu jalan menerangi wajah mereka yang pucat. Suara kendaraan terdengar samar dari kejauhan, menandakan bahwa mereka telah benar-benar keluar dari kegelapan yang tadi menjerat mereka. Namun, sebelum mereka benar-benar merasa lega, Ella berhenti mendadak. Dia merasakan sesuatu yang aneh di saku jaketnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku tersebut dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah koin emas. "Apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Koin itu tampak bersinar di bawah cahaya lampu jalan, seperti baru saja dicetak. Tapi ada sesuatu yang aneh. Permukaannya penuh dengan ukiran-ukiran simbol yang tidak dikenalnya. Adit menatap koin itu dengan ngeri. "Buang saja," serunya. "Jangan sampai kita membawa apapun dari sana." Ella mengangguk cepat, lalu melempar koin itu sejauh mungkin ke dalam kegelapan. Koin itu jatuh di semak-semak, hilang dari pandangan. Namun, saat mereka kembali melangkah, terdengar suara lirih di udara. Suara tawa yang sudah tidak asing lagi.
Kalian tidak bisa benar-benar lepas dariku. Ella dan Adit saling menatap dengan wajah pucat. Mereka tidak tahu apakah suara itu nyata atau hanya halusinasi. Namun, satu hal yang pasti, bayangan dari keputusan mereka malam itu akan terus menghantui mereka. Di kejauhan, di balik pepohonan, sinar bulan menerangi koin emas yang dilempar Ella. Koin itu kini berdiri tegak, berputar perlahan tanpa disentuh angin, dan dari dalam ukirannya keluar asap hitam tipis yang melayang ke udara, seolah mencari pemilik barunya. Ella dan Adit terus berjalan, mempercepat langkah mereka menjauh dari pantai tanpa menoleh ke belakang. Kegelapan malam terasa semakin pekat, meskipun lampu-lampu jalan menerangi jalur yang mereka lewati. Hati mereka penuh dengan kecemasan. Bayangan suara tawa itu terus menggema dalam pikiran mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di tempat aman, sebuah penginapan kecil di pinggir kota, tubuh mereka benar-benar kelelahan. Tanpa banyak bicara, mereka masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan mengunci semua jendela. Namun, rasa takut masih mencengkeram. "Aku tidak bisa tidur," kata Ella, duduk di pojok kamar dengan wajah tegang. "Aku merasa dia masih mengawasi kita." Adit duduk di dekatnya, mencoba menenangkan diri. "Kita harus tetap kuat. Apa yang terjadi di pantai itu, kita selamat. Itu yang terpenting." Namun, di tengah pembicaraan mereka, lampu kamar tiba-tiba berkedip. Angin dingin yang tidak wajar terasa berhembus di ruangan itu, meskipun semua jendela sudah tertutup rapat. Ella memeluk dirinya sendiri, gemetar. "Adit, kau merasakannya?" Adit mengangguk, menatap sekeliling dengan cemas. Dalam keheningan itu, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. "Tok, tok, tok." Adit menahan napas. "Siapa itu?" Tanyanya dengan suara keras, mencoba terdengar tegas meskipun hatinya penuh ketakutan. Tidak ada jawaban. Ketukan itu hanya berhenti sesaat, lalu terdengar lagi, lebih keras kali ini. "Toh, toh, tok." Ella menatap pintu dengan mata membelalak. Jangan buka apapun yang terjadi." Namun, ketukan itu berubah menjadi hentakan. Pintu berguncang seolah-olah seseorang berusaha menerobos masuk. Adit berdiri, tubuhnya gemetar, lalu meraih kursi kayu sebagai senjata. Ella berdoa pelan, berusaha menenangkan hatinya. Kemudian, semuanya berhenti. Hening. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada suara lain. Adit menatap pintu dengan curiga, tetapi ia tidak berani mendekat. "Apa itu?" bisiknya. Tiba-tiba, suara itu datang dari dalam ruangan. "Kalian pikir sudah selamat?" Ella dan Adit memutar kepala mereka bersamaan, mencari sumber suara itu. Di sudut ruangan, bayangan mulai terbentuk. Sosok wanita berkebaya hijau muncul perlahan dari kegelapan, dengan senyuman dingin di wajahnya. "Dewi Lanjar," bisik Ella, suaranya bergetar. Sosok itu melangkah mendekat. Matanya yang kosong seperti menatap langsung ke dalam jiwa mereka. "Kalian sudah membuat pilihan, tapi itu tidak berarti kalian bebas dariku." Adit berdiri melindungi Ella, memegang kursi erat-erat. "Kami tidak ingin apa-apa darimu lagi, biarkan kami pergi." Dewi Lanjar tertawa kecil, suaranya seperti bisikan yang menggema di ruangan. "Tidak ada yang benar-benar pergi setelah membuat perjanjian denganku. Kalian meninggalkan koin itu, tapi kalian sudah terikat." Ella menangis. "Apa yang harus kami lakukan untuk mengakhiri ini?" Senyum Dewi Lanjar memudar. Ia menatap mereka dengan dingin. "Kalian harus mengembalikan apa yang kalian ambil, tapi hati-hati. Dunia ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dari yang kalian kira." Dengan itu, sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan ruangan dalam kegelapan. Lampu kamar kembali menyala, tetapi suasana tetap mencekam. Adit dan Ella tahu bahwa ini belum berakhir. Mereka harus mencari cara untuk memutus ikatan itu, apapun risikonya. Perjalanan ini tidak hanya tentang melarikan diri dari kemiskinan, tetapi juga menyelamatkan jiwa mereka. Malam semakin larut dan mereka tahu mereka tidak bisa terus hidup dalam pelarian. Ella dan Adit memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dewi Lanjar dan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Mereka memulai perjalanan menuju desa yang dikenal memiliki sejarah panjang dengan cerita mistis, tempat di mana seorang dukun sakti disebut-sebut memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Namun, perjalanan itu bukan tanpa hambatan. Di sepanjang jalan, mereka mengalami hal-hal aneh bayangan yang mengikuti mereka, suara langkah kaki di malam hari, hingga mimpi buruk yang seolah nyata. Suatu malam,
Saat Ella tidur di sebuah losmen kecil, dia terbangun karena merasakan tangan dingin menyentuh wajahnya. Dia terperanjat hanya untuk menemukan bayangan Dewi Lanjar berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan senyuman menyeramkan. "Kamu pikir bisa lari?" bisik suara itu. Ella mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya membeku. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di desa larangan. Desa itu tampak sepi dan suram, dengan rumah-rumah tua yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh hutan lebat. Seorang penduduk lokal memperingatkan mereka, "Jika kalian mencari dukun itu, hati-hati. Dia tidak selalu menolong tanpa harga yang mahal." Namun, mereka tidak punya pilihan. Dukun tua itu, Ki Surya, tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Saat mereka mengetuk pintu, seorang pria tua dengan jubah lusuh dan mata yang tajam membuka pintu. "Masuk," katanya tanpa basa-basi, seolah tahu apa yang membawa mereka ke sana. Ella dan Adit menceritakan pengalaman mereka, mulai dari pantai Selamaran hingga pertemuan dengan Dewi Lanjar. Ki Surya mendengarkan dengan seksama, matanya menyipit. "Kalian telah melanggar batas," katanya akhirnya. Dewi Lanjar adalah roh penguasa laut. Perjanjian dengannya tidak pernah bisa dibatalkan begitu saja. Adit menggenggam tangan Ella. "Kami hanya ingin hidup normal kembali, tidak lebih." Ki Surya termenung sejenak. "Ada satu cara," katanya. "Tapi itu sangat berbahaya, dan kalian harus siap kehilangan segalanya." Ki Surya menjelaskan bahwa untuk memutus ikatan dengan Dewi Lanjar, mereka harus melakukan ritual di tempat asal mereka pertama kali bertemu dengannya, yaitu Pantai Selamaran. Mereka harus membawa persembahan khusus sepasang ayam hitam, emas murni, dan darah mereka sendiri. Namun, sebelum ritual bisa dilakukan, mereka harus bertahan selama 3 malam tanpa henti dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang dikirim oleh Dewi Lanjar untuk menghentikan mereka. "Jika kalian gagal," kata Ki Surya, "jiwa kalian akan menjadi miliknya selamanya." Ella hampir menyerah, tetapi Adit meyakinkannya. "Kita sudah sampai sejauh ini, kita harus melanjutkan." Malam pertama dimulai dengan keheningan yang mencekam. Di tengah perjalanan menuju pantai, angin tiba-tiba berhenti dan udara terasa semakin berat. Dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki yang menyeret di tanah. "Kita tidak sendiri," bisik Ella. Sosok-sosok bayangan mulai bermunculan, lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Mereka memiliki mata merah yang bersinar dalam gelap, menatap mereka dengan lapar. Adit menggenggam erat ayam hitam yang mereka bawa sebagai bagian dari persembahan. "Tetap dekat denganku," katanya. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat, tetapi Ki Surya telah memberikan mereka mantra perlindungan. Dengan suara lantang, Adit melantunkan mantra itu, dan makhluk-makhluk itu mundur sejenak, mengerang kesakitan. Namun, serangan mereka belum berakhir. Malam pertama penuh dengan teror, tetapi mereka berhasil bertahan hingga matahari terbit. Di malam kedua, ujian semakin berat. Ombak di pantai menggila, membawa suara-suara jeritan yang memekakan telinga. Makhluk-makhluk yang menyerang mereka kini lebih banyak, dan beberapa di antaranya bahkan mampu menembus mantra perlindungan. Ella hampir kehilangan harapan, tetapi Adit terus memotivasi dirinya. "Kita tidak boleh menyerah sekarang," katanya, menggenggam tangannya erat. Malam ketiga adalah yang paling mengerikan. Dewi Lanjar sendiri muncul di hadapan mereka, memandang dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. "Kalian pikir bisa melarikan diri dariku? Tidak ada yang bisa mematahkan perjanjianku." Dewi Lanjar menyerang mereka dengan kekuatan gaibnya, menciptakan badai besar yang hampir menenggelamkan mereka di pantai. Namun, pada saat-saat terakhir, Adit berhasil menyelesaikan ritual dengan bantuan Ella. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti mereka, mengusir semua kegelapan. Setelah ritual selesai, pantai kembali sunyi. Ella dan Adit tergeletak di pasir, kelelahan. Mereka berhasil memutus perjanjian itu, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan ini. Namun, sesuatu terasa aneh. Di tangan Adit, sebuah koin emas tergeletak, bersinar samar di bawah cahaya bulan. Ella memandang koin itu dengan ngeri. "Jangan bawa itu," katanya. Adit mengangguk dan melemparkan koin itu ke laut. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa cerita ini belum benar-benar selesai. Beberapa hari setelah ritual, Ella dan Adit mencoba kembali ke kehidupan normal mereka. Namun, rasa lega yang mereka harapkan tak sepenuhnya hadir. Ella mulai merasa seperti diawasi, bahkan di tempat yang ramai. Suatu malam, ia bermimpi buruk lagi. Dalam mimpinya, ia berjalan di pantai kosong, tapi air laut tiba-tiba berubah menjadi merah.
Dari kejauhan, sosok Dewi Lanjar muncul dengan tatapan yang membakar amarah. Ella terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. "Aku pikir ini sudah berakhir," katanya sambil memandang ke arah jendela. Adit juga mengalami hal serupa. Saat ia mencoba bekerja di kantornya, bayangan aneh mulai muncul di layar komputer. Kode-kode yang dia ketik berubah menjadi huruf-huruf asing, membentuk kata-kata, "Aku akan kembali." Saat Adit dan Lela melangkah lebih jauh ke arah jalan utama, tubuh mereka terasa lemas. Seakan energi mereka terkuras habis oleh pengalaman di pantai Selamaran. Angin malam yang dingin menusuk kulit, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin pulang dan meninggalkan semua mimpi buruk itu di belakang mereka. Namun, langkah mereka terhenti saat mendengar suara langkah kaki di belakang. Awalnya pelan, lalu semakin jelas, seakan-akan ada seseorang yang mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka menoleh serentak. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. "Apakah kita benar-benar sudah bebas?" Gumam Lela pelan. Adit menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan rasa aman. "Kita sudah memilih jalan kita, jangan biarkan rasa takut menguasai." Mereka melanjutkan perjalanan, namun suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Adit menghentikan langkahnya dan memutar tubuh dengan cepat. Ia yakin ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Tunjukkan dirimu," teriaknya ke arah kegelapan. Dari balik bayangan pepohonan muncul sosok pria tua dengan tongkat kayu. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya tajam menatap mereka. "Kalian tidak seharusnya bermain-main dengan hal yang kalian tidak pahami," katanya dengan suara serak. Adit dan Lela saling berpandangan. "Siapa Anda?" tanya Lela dengan nada hati-hati. Pria tua itu mendekat, langkahnya lambat namun mantap. "Aku adalah penjaga batas. Mereka yang berani memanggil kegelapan selalu meninggalkan jejak. Dan aku di sini untuk memastikan bahwa jejak itu tidak membahayakan dunia ini. Kami tidak ingin membahayakan siapapun," ujar Adit dengan nada bersalah. "Kami hanya ingin keluar dari masalah kami." Pria itu menggeleng pelan. "Keputusan kalian tadi telah mengubah takdir kalian. Tidak ada yang kembali ke kehidupan lamanya tanpa membawa sesuatu dari dunia kegelapan." Lela menggigit bibirnya. "Apa maksud Anda? Apakah kami masih terikat dengan Dewi Lanjar?" Pria itu tidak menjawab langsung. Dia menatap mereka dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kegelapan selalu meninggalkan tanda, dan tanda itu akan membawa kalian kembali suatu hari nanti, entah kalian mau atau tidak. Hati Adit bergetar. Dia ingin berteriak bahwa ini tidak adil, bahwa mereka telah memilih untuk meninggalkan semua itu. Tapi dalam hatinya, dia tahu ada kebenaran di balik kata-kata pria tua itu. "Bagaimana kami bisa menghapus tanda itu?" tanya Lela putus asa. Pria tua itu menghela napas. "Tidak ada yang bisa menghapusnya, tapi kalian bisa berusaha menjalani hidup yang benar. Jangan pernah lagi tergoda oleh jalan pintas. Kalian mungkin masih memiliki waktu, jika kalian cukup kuat." Dengan itu, pria tua itu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang ke dalam kegelapan. Adit dan Lela hanya berdiri di tempat, tubuh mereka gemetar. Kata-kata pria tua itu menggema di pikiran mereka. "Apakah kita benar-benar bisa menjalani hidup seperti biasa?" tanya Lela dengan suara bergetar. "Kita harus mencoba," jawab Adit, meskipun dalam hatinya ia tidak sepenuhnya yakin. Hari-hari berlalu dan kehidupan mereka perlahan kembali normal. Adit mulai bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil, sementara Lela membantu sebagai kasir di toko kelontong. Meski hidup mereka sederhana, mereka merasa lebih tenang. Namun setiap malam, mimpi-mimpi buruk tentang pantai itu selalu datang. Mereka melihat wajah Dewi Lanjar, mendengar tawa mengerikan, dan merasakan dingin yang menusuk tulang. Mereka berdua tidak pernah membicarakannya, seolah-olah kata-kata saja bisa membawa mimpi buruk itu ke dunia nyata. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, lampu di rumah mereka tiba-tiba padam. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. "Ini pasti cuma mati lampu biasa," kata Adit mencoba menenangkan. Dia mengambil senter dan mulai memeriksa sekring. Namun, saat ia membuka pintu ke ruang tamu, dia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. "Adit, ada apa?" tanya Lela dari dapur. Adit tidak menjawab. Tubuhnya membeku, tatapannya terkunci pada bayangan itu. Perlahan, bayangan itu melangkah maju.
menembus cahaya senter seolah-olah cahaya itu tidak ada artinya. Kita akan bertemu lagi. Kata suara itu dingin dan menggema sebelum lenyap begitu saja. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.